Bukit Lawang tak hanya tentang alam yang indah, tetapi juga tentang kehidupan yang tumbuh bersamanya. Udah dijual sampai kemana aja nih, Bu? Oh, kalau ini kita nggak tahu, kadang-kadang sampai Perancis. Wah, sampai ke Perancis. Belanda, Jerman. Dia udah mancanegara ya? Iya, mancanegara. Wah. Wah. Oke, ini sudah cukup dingin, kita bisa masak. Kita akan potong dua dulu ya. Jadi pemirsa, ternyata kalau misal pemirsa nih datang ke sini, kalau misalnya beruntung nih seperti saya dan teman-teman hari ini bisa melihat proses pembuatan roti sourdough kayak gitu. Langsung dari ahlinya. Wow. Dianugerahi tanah yang subur dan kehidupan desa yang penuh cerita. Dan semoga ya dengan adanya Botanical Garden ini bisa mengedukasi masyarakat terkait manfaat tanaman-tanaman herbal yang mungkin ada di sekitar kita dan bisa kita manfaatkan lebih lagi. Mari pemirsa, ikuti saya mengeksplorasi keindahan tersembunyi Bukit Lawang. Bukit Lawang bukan sekadar destinasi wisata, melainkan sebuah simbol yang mengingatkan kita akan pentingnya pelestarian alam. Di episode sebelumnya kita telah menjelajahi keindahan Gua Kelelawar. Menapaki setiap jalur dengan penuh kehati-hatian. Bertemu dengan penghuni gua yang bergelantung di langit-langit gua. Menyaksikan panorama eksotis di dalam gelapnya gua. Pemirsa, balik lagi ke Bukit Lawang. Ada yang bilang semakin kita mengenal, semakin kita akan mencintai. Dan sama dengan Bukit Lawang, semakin saya mengenal, semakin banyak hal menarik yang ingin saya ceritain ke pemirsa. Mulai dari wisatanya, kemudian juga kulinernya. Dan setelah ini, saya akan jumpai teman-teman saya, 3 teman saya yang udah nunggu di salah satu tempat kuliner yang ada di Bukit Lawang. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Nah, ini nih tempatnya nih pemirsa. Oke. Hai. Halo, Hey, apa kabar? Baik, Jenny. Apa kabar? Baik. Kak Kiki, hai. Kak Dodo, Kak. Iya, Kak Wah. Jenny gimana kabarnya? Iya, baik juga, happy. Hari ini nggak lagi sibuk kan ya? Enggak, kita lagi nyantai-nyantai aja di sini. Widih. Pemirsa, di episode sebelumnya nih, kita udah explore Gua Kelelawar. Tentu bareng teman-teman kita. Kalau pemirsa tonton di episode sebelumnya itu ada Bang Adi, terus juga Kak Kiki dan juga Bayu pemirsa. Dan sekarang teman-teman saya juga ngajakin saya ke salah satu tempat kuliner yang ada di Bukit Lawang. Ini namanya Mamos Home Bakery. Nah, saya penasaran kenapa sih ini Abang sama Kak Kiki, Bayu gitu ngajak saya ke sini nih. Nah, Mamos Home Bakery ini tempatnya cukup unik nih Kak Jen. Kenapa? Apa nih yang Karena buat unik? ya bisa dibilang kayak hidden gem gitu. Dan sini juga salah satu tempat yang ada cake dan roti khas-khas Eropa gitu. Tapi saya tahu kayaknya cuman ini yang satu-satunya di Bukit Lawang ya yang Iya. jual roti dan juga cake kayak gitu. Iya, betul sekali. Dan kenapa kami suka nongkrong di sini tuh karena tempatnya juga unik gitu, enak kayak Asik di ya rumah tempatnya gitu, juga. iya, homey gitu ya, homey banget gitu. Dan juga ramah juga sih yang punya ini. Nah, biar nggak makin penasaran, mending kita cek ke dalam aja yuk Kak Jen. Nanti aku kenalin sama yang punya. Wah, Kita ada lihat-lihat juga nih roti-rotinya ya. Yuk. Ayo. Kak Jen, yuk kita masuk. Wah. Halo. Hello, c'est Mathieu.
Siang. Jenny ini kenalin. Halo, Jenny Patrice. dari Potret. Patrice. Patrice juga. Halo Ibu. Fitri. Jenny dari Potret. Wah, ini ya salah satu keunikan di Mamos nih katanya. Ya, kita bisa langsung melihat nih proses-prosesnya gimana untuk pembuatan roti-roti yang ada di sini gitu, Jen. Oke, roti sordok ya kalau nggak salah Iya, namanya. sourdough ya. Ada banyak jenisnya sih. Ini salah satu yang famous, terkenal gitu ya. Wow, pemirsa keren banget. Jadi pemirsa, ternyata kalau misal pemirsa nih datang ke sini, kalau misalnya beruntung nih seperti saya dan teman-teman hari ini bisa melihat proses pembuatan roti sourdough kayak gitu. Selain untuk menikmati beragam jenis cake yang juga memang ada di sini, Iya. kita bisa ngelihat proses pembuatan roti sourdough kayak gitu. Langsung dari ahlinya. Wow. Home bakery ini baru berjalan sejak Januari 2024. Saya jadi penasaran, bagaimana awal mula terbentuknya home bakery ini? Oh ya, Pak Bu, ini saya mau nanya, ini dari awal memang, maksudnya ini kan hal yang buat unik di sini tuh pengunjung bisa ngelihat proses pembuatan roti gitu. Emang dari awal udah sengaja gitu atau gimana? Awalnya itu gimana? Awalnya tidak. Sebelum Cafe Buka kita udah Ada persiapan. iya. Tapi awalnya untuk keluarga, kebutuhan keluarga aja. Karena saya pengen makan roti lagi, Ya. roti sourdough, karena roti tawar ya namanya. Ya. Kalau kita mau ada, tapi memang sangat beda. Saya buat untuk ya keluarga saja, dan pelan-pelan ya muncul ide ya kenapa tidak coba jual, tapi dulu belum ada kafe, berarti orang harus pesan, baru saya buat. And then buka kafe, dan sekarang saya buat roti, ya, kita bisa bilang hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya. Selain ada roti-rotian, terus Dan cake, cake. ada minuman juga nih kayak Oh, ya? kombucha, terus ini ada yogurt, dan itu bikin sendiri juga semuanya. Ini induknya. Iya, fermentasi sendiri juga, Jen. Gitu. Ada kombucha juga pemirsa, minuman fermentasi yang sempat viral beberapa waktu lalu. Setelah fermentasi 7-10 hari, rasanya akan berubah menjadi asam dan bersoda. Minuman ini mengandung probiotik hidup yang baik untuk pencernaan dan tubuh. Ini nih pemirsa, hasil akhir dari kombucha. Nah pemirsa, jadi usai ngobrol nih sama Bapak dan juga Ibu tadi, ternyata di sini tuh rotinya tuh emang dibuat sendiri semua dari proses awal pemirsa. Jadi sepertinya untuk kesehatan cukup terjamin ya Bang ya. Dan sepertinya ada banyak apa ya, roti fermentasi, minuman fermentasi di sini. Dan mungkin untuk pemirsa yang suka nih nyobain makanan ataupun minuman-minuman fermentasi, ini cocok untuk pemirsa cobain. Saat kami tiba, starter atau ragi alami yang menjadi bahan utama roti ini belum mengembang sepenuhnya. Sembari menunggu, saya dan teman-teman coba menikmati suasana. Wah pemirsa, ini di luar ekspektasi saya ya. Ternyata hari ini saya diajak makan nih sama Ibu dan Bapak di sini. Masih suasana raya. Sikap ramah Pak Patrice dan Bu Fitri ini nih yang buat pengunjung betah berlama-lama di sini. Pas sekali setelah kita selesai makan, starternya juga sudah siap dipakai. Itu artinya waktunya kita membuat roti. Starternya udah bisa dipakai nih pemirsa. Ini bisa dilihat dari dia tuh ngapung. Kalau misalnya ngapung berarti dia udah mateng. Kalau dia belum nggak ngapung berarti starternya belum mateng gitu. Dan ini udah bisa dipakai ya Pak ya? Sudah.
Setelah adonan kalis, biasa akan disimpan 1 malam di dalam kulkas untuk menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Wah. Oke, ini sudah cukup dingin, kita bisa rasa. Kita akan potong 2 dulu ya. Nah, gini di dalamnya ya. Wah. Bu Fitri bilang, wisatawan mancanegara biasanya akan terharu saat melihat roti ini. Roti ini mengingatkan mereka dengan masakan ibu. Saatnya kita coba pemirsa. Pemirsa bisa langsung coba makan atau pakai butter nih kayak Bang Adit. Biar lebih nikmat ya. Wow. Wah pemirsa, kita udah nyobain roti sourdough-nya sendiri dan menurut aku nih rasanya enak. Dia tuh agak sedikit asam-asamnya, padat dan agak sedikit keras. Tapi kalau teman-teman gimana nih rasa dari roti sourdough-nya? Wow, rekomen juga nih dari mereka. Dan ternyata nih biasanya roti sourdough ini dimakan sama teman-teman di Eropa tuh untuk breakfast gitu. Biasanya mereka campurin pakai selai, terus juga pakai apa lagi tuh? Keju ya. Pakai keju, butter, atau bahkan sekedar dimakan kayak gitu aja. Dan setelah ini nih, kita bakal lanjut perjalanan kita. Masih di tempat yang sama, masih di Bukit Lawang. Kira-kira kita bakal kemana? Ikutin kita terus. Hai. Dah. Di perjalanan kali ini, kita akan melakukan tour village atau keliling desa dan berinteraksi langsung untuk melihat kehidupan masyarakat desa. Pemirsa, ini kita udah nyampe nih di Botanical Garden, tempat pertama kita. Ayo Kak Kiki. Nah itu juga mereka udah nungguin kita. Bang, ini Botanical Garden ya, bener kan? Ya, iya. Nah, jadi apalah yang bakal kita lakuin di sini Bang nanti? Nah, di sini kita bisa belajar tentang tanaman-tanaman herbal. Ya, itu bisa kayak dibuat kayak jamu-jamu gitu. Oh, diajarin buat jamu? Iya, di sini juga ada nanti kayak tanaman-tanaman seperti bunga-bunga yang bisa dijadikan minuman teh. Ah, teh telang. Ya. Salah satunya. Ya. Senang sekali kita langsung disambut sama Bapak dan Ibu dari Botanical Garden. Pemirsa, sekarang saya lagi bareng Pak Hairudin selaku project leader di Project Wings Sumatera ya Pak ya. Bapak boleh jelasin nih ke saya sama pemirsa dan teman-teman mungkin ya, ini sebenarnya Botanical Garden ini apa nih? Iya, jadi Project Wings ini punya salah satu divisi, yaitu divisi konservasi. Okay. Ya, jadi divisi konservasi ini mempunyai fungsi bagaimana bisa memberikan contoh-contoh atau demplot. Ya, salah satunya adalah bagaimana bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada ini sebagai tanaman obat. Pemirsa bisa nih kalau misalnya ke Bukit Lawang dan pengen belajar mengenai berbagai rempah dan mungkin manfaatnya nih bagi tubuh kita ya Pak ya, boleh nih ke Botanical Garden. Oh ya Pak, ini di depan saya nih ada apa nih, rempah, daun-daunan. Boleh bantu jelasin ke saya dan pemirsa nggak ini kira-kira? Ya, jadi ini kan kita sekarang ini memproduksi berbagai jenis apa ya, teh ya. Oh, ada teh juga? Ada, ini jenis teh ini. Ya, jadi misalnya ini kalau kita tahu ini kan bunga raya ya. Bunga raya atau nama latinnya hibiscus ya. Jadi hibiscus ini selain manfaatnya adalah untuk mengobati demam anak-anak, ya kan? Kita juga bisa membuatnya menjadi sebuah produk teh. Jadi ini kita ambil ya kan, kemudian kita keringkan, bisa langsung kita seduh dengan air panas. Selain hibiscus atau yang biasa kita kenal bunga kembang sepatu, tanaman kejebeling, pandan, kumis kucing, bunga telang juga telah diproduksi menjadi beragam jenis teh.
yang sudah diekstrak sehingga lebih tahan lama. Pemirsa, saya baru aja ngobrol ya sama Pak Hairudin, dan setelah ini saya juga bakal coba keliling nih area ini dan ngelihat tanaman rempah apa aja yang ada di sini. Ntar saya bakal dibawa keliling sama Pak Basiran ya, pemirsa, juga sama teman-teman ya. Iya. Kita kemana dulu nih Pak? Dari mana mulainya? Kita dari sana. Oke, dari sana. Boleh. Kita mulai dari sana. Baru berjalan beberapa meter saja, saya bisa melihat beragam jenis tanaman herbal yang ada di sini. Ini botanic garden, Bu. Spesial tanam-tanaman obat. Di lahan seluas kurang lebih 780 meter persegi ini, ada sekitar 60 jenis tanaman herbal. Itu dari daun-daunnya, Bu. Dengan telaten, Pak Basiran menjelaskan ke saya manfaat tanaman-tanaman di sini. Nah, ini nih pemirsa buah dari kapulaga. Jadi buahnya tuh dari bawah sini nih. Iya. Dari bawah sini. Nah, ini salah satu buahnya. Ternyata ini sering dipakai untuk obat-obatan. Iya, dan untuk rempah-rempah penyedap juga ya Pak. Iya, bumbu masakan iya, gitu, bumbu masakan. Yang dipakai. Ya kita ini kan tidak produksi massal ya Bu ya. Ini sebagai room model. Wah, ini yang sering jadi sup itu ya Pak? Iya Bu. Nah inilah pohonnya. Kalau pemirsa pernah lihat nih, ini sering dijadiin sup nih. Nah, bentuknya seperti ini. Ini tanaman kumis kucing. Ini yang dari pohonnya, dan nanti kalau misalnya udah dikeringin, dia ini lagi dalam proses pengeringan nih. Sambiloto. Ya ini sambiloto. Sambiloto, tanaman sambiloto. Ini yang dipakai bagian apanya Pak? Daunnya, batangnya semua bisa. Ini kan nanti bisa diekstrak ya, atau dipotong-potong. Nah, sambiloto pemirsa ini biasa dipakai sebagai obat malaria. Benar ya? Ada campuran jamu juga. Nanti bikin jamu. Ini ada campurannya pakai ini juga. Dan lebih apa ini memang banyak dipakai ini untuk obat malaria. Kayak ganti pil kina ya Bu. Pil kina. Itu udah. Sambiloto. Nah ini hibiscus pemirsa. Jadi setelah dia dipotong terus juga dikeringin, nah ini bisa jadi teknik kayak gini, dan ini punya banyak khasiat juga, mulai dari meredakan demam, terus juga antioksidan, menurunkan kolesterol juga bisa ya ternyata. Orang Bayu nggak cobain? Ya coba diminum, ini kan ada gelas banyak. Bayu. Iya sama. Dari Botanical Garden, kita kembali melanjutkan perjalanan. Pemirsa, di Tour Village kali ini, jika sebelumnya kita udah ngelihat Botanical Garden, sekarang saya mau ngajak Anda untuk melihat proses pembuatan tempe dan juga gula aren secara tradisional oleh masyarakat lokal yang ada di Bukit Lawang. Tentunya kali ini masih bareng teman-teman, ada Bang Adit, kemudian juga Bayu dan juga Kak Kiki. Yuk kita cek ke dalam gimana proses pembuatannya. Lokasi pembuatan tempe dan gula aren secara tradisional ini berada di Dusun Pulau Pisang, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok. Suasana pedesaan yang asri menjadikan tempat ini menarik untuk dikunjungi. Nah, ini Jen. Wah. Pembuatan tahu tradisionalnya. Ibunya juga, ya, ada ibunya. Kita sapa dulu. Ibu. Halo Ibu. Jenny dari Potret. Dengan Ana. Ibu apa? Ana. Ibu Ana.
Pemirsa, kenalin, ini Ibu Ana, salah satu pengelola di sini ya Bu ya, dan pembuat tempe tradisional yang ada di sini gitu. Ibu, ini lagi proses apa nih? Lagi membungkus. Membungkus. Proses pembuatan tempe secara tradisional ini sudah berjalan selama 3 tahun. Tidak hanya sebagai sumber penghasilan, kegiatan ini juga diminati wisatawan mancanegara. Dalam satu hari, biasanya Bu Ana mampu memproduksi hingga 200 tempe. Dalam tour village kali ini, Ibu juga mengajarkan kami cara membuat tempe. Gini-gini ya Bu? Iya. Udah cocok belum Bu? Udah. Sepertinya ini akan menjadi pengalaman yang berkesan bagi saya. Wih. Akhirnya berhasil juga buat yang panjang. Selesai buat tempe, pemirsa, kita bakal lanjut buat gula aren tradisional di sampingnya. Ya, Yuk kita lihat. Dengan Ibu apa? Ibu Nurlaila. Nurlaila ini pembuat aren tradisional di sini. Wah, pemirsa, kenalin, ini Ibu Nurlaila, pembuat gula aren tradisional di sini. Udah berapa tahun Bu kalau boleh tahu? Kita sebenarnya belum 1 tahun ini, dari bulan 9 semalam. Oh, oke. Berarti belum lama ya? Belum. Ini lagi proses apa kalau boleh tahu? Kita mau bikin cetak kan, kita cetak. Oh, kita boleh coba gak? Boleh. Tapi Ibu contohin dulu kali ya. Kita tengok ibunya dulu. Dalam satu hari, biasanya Ibu akan memproduksi kurang lebih 12 liter air aren. Sebelum ini, proses awalnya apa? Awalnya air aren, Oke. kita tunjuk ya. Baru kita rebus sampai sekitar 4 jaman. 4 jaman. Baru jadi kayak gini. Oh, oke. Sampai warnanya berubah Iya, menjadi kecoklatan. menjadi kecoklatan. 1 liter air aren akan menghasilkan 4 cetakan seperti ini. Banyaknya gula aren yang dicetak tergantung pada kualitas air arennya. Semakin manis air aren, semakin banyak gula aren yang bisa dihasilkan. Udah dijual sampai kemana aja nih Bu? Oh, kalau ini kita nggak tahu, kadang-kadang sampai Prancis. Wah, sampai ke Prancis. Belanda, Jerman. Dia udah Mancanegara ya? ya mancanegara. Wah. Enak, manis, kayak rasa karamel-karamelnya. Kayaknya dicemilin juga bisa nih. Tidak heran kawasan wisata ini ramai dikunjungi. Kemanapun kaki melangkah, selalu ada cerita unik yang menghidupkan setiap sudutnya.